Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mengidentifikasi potensi e-bisnis pasar terwindu. Pertama, dari profil Kota Surakarta. Kota Surakarta adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan jumlah penduduk 519.587 jiwa dan kepadatan 11.798,06 per kilometer persegi. Kota dengan luas 44,04 km ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan Malang. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, yaitu Bengawan Solo. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris Kesultanan Mataram yang dipecah melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1745. Profil Pasar Terwindu. Pasar Terwindu di kota Solo, Jawa Tengah ini dikenal sebagai pusatnya penjualan barang-barang antik dan kuno. Pasar ini berada di sisi selatan Pura Mangkunegaraan berjarak sekitar 350 meter. Pasar Terwindu merupakan peninggalan Raja Pura Mangkunegaraan. Awalnya, pasar ini bernama Pasar Widujenar. Dengan seiring perkembangan zaman, Pasar Widujenar berubah nama menjadi Pasar Terwindu. Berbagai barang-barang antik dan kuno dijual di sini. Ada koin dan kertas kuno dikeluarkan pada tahun 1800-an, topeng piring kuno yang dibuat pada tahun 1960, keris, batik, dan perkakas rumah tangga, radio kuno, jam tangan bekas, patung, lampu hias kuno, hingga mainan tradisional tempo dulu seperti daikon dan lainnya. Barang-barang antik dan kuno yang dijual di pasar ini memiliki harga yang bervariasi, dari harga yang termurah seperti ribuan, ratusan, hingga puluhan. Para pembeli yang datang ke pasar ini sebagian besar para pelancong yang hobi mengoleksi barang-barang antik dan kuno. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi ada juga dari kolektor mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan lainnya. Pasar Terwindu ini buka dari jam 9 hingga jam 5 sore. Pasar Terwindu sampai sekarang masih menjadi primadona dan pilihan bagi para kolektor yang ingin mencari barang-barang antik dan kuno. Awal mula Pasar Terwindu. Menurut Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Terwindu, Dodi Sudarsono, lahan yang digunakan sebagai Pasar Terwindu awalnya difungsikan sebagai alun-alun Mangkunegaraan. Pada tahun 1939, Raja Pura Mangkunegaraan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara ke-7 membangun pasar sebagai kado ulang tahun ke-24 Gusti Putri Mangkunegara ke-7 yang bernama Noerel Kamaril. Pasar itu kemudian dihadiahkan kepada Gusti Noerel bertepatan dengan naik tahta Raja Mangkunegara ke-7 yang ketiga Widu. Nama Triwindu berasal dari kata tri dalam bahasa Jawa yang berarti adalah 3, sedangkan Widu artinya 8. Kemudian diterjemahkan dalam bilangan angka 24 yang berarti 3 kali 8. Selanjutnya, saya akan membahas tentang potensi penerapan e-bisnis pada pasar Triwindu. Jadi, kota Solo ini terkenal akan sejarahnya. Tradisi dan budayanya sangat kuat. Hal itu dibuktikan dengan adanya Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Di dekat Keraton Mangkunegaran terdapat pasar yang menjual barang-barang antik yang dinamakan Pasar Triwindu. Tetapi pasar ini masih menggunakan sistem penjualan secara tradisional, sehingga peminat dan penjualan pasar tersebut menurun dan yang mungkin disebabkan oleh kemajuan zaman dan teknologi. Di zaman sekarang ini, orang-orang disuguhi fasilitas toko online yang memudahkan mereka untuk membeli produk-produk yang ingin dibeli. Selain itu juga, peminat dan penjualan barang-barang antik dari pasar Triwindu dari mancanegara juga sangat berkurang. Solusi untuk mengatasi masalah ini agar penjualan dan peminat untuk membeli barang-barang antik dari pasar Triwindu meningkat, kami mengusulkan untuk menggunakan e-bisnis untuk menjual barang-barang antik di pasar Triwindu. Dengan website ataupun aplikasi toko online, para calon pembeli
akan dimudahkan untuk mencari informasi atas barang antik yang mereka inginkan. Selain itu juga, hal ini akan memberikan keuntungan kepada para penjual barang antik di pasar Triwindu, yaitu pendapatan mereka akan meningkat dan juga secara tidak langsung akan mengundang banyak orang untuk menjual barang antik yang mereka punya ke pasar Triwindu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan.